Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ibnu Sina, ilmuwan muslim yang menjadi pakar kedokteran modern dunia. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dunia barat dengan nama Avicenna merupakan seorang ilmuwan muslim yang dinobatkan menjadi bapak kedokteran dunia. Biografi dari Ibnu Sina banyak dikaji untuk mempelajari temuan-temuannya di masa beliau. Ibnu Sina lahir di Uzbekistan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah dan Sitara adalah nama ibunya. Mereka merupakan keturunan dari Persia. Keluarga Ibnu Sina dapat dikatakan sebagai keluarga yang mampu. Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur di sebuah distrik di Bukhara ketika masa pemerintahan penguasa Samaniyah Nuh II bin Mansur. Latar belakang keluarga membuat Ibnu Sina dapat menempuh pendidikan terbaik hingga menjadi seseorang yang berpengaruh. Rumah Abdullah dan Sitara atau orang tua dari Ibnu Sina merupakan pusat aktivitas sarjana dan ulama Mansur pada masanya. Rumah tersebut menjadi tempat aktivitas diskusi membahas berbagai permasalahan. Dari diskusi-diskusi inilah Ibnu Sina memahami pengetahuan yang luas. Ibnu Sina telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia belia. Sejak kecil ia telah memiliki kemampuan analisa berpikir yang tajam serta mempunyai daya ingat yang luar biasa. Orang tua Ibnu Sina mulai memberikan pendidikan agama dan logika elementer sejak Ibnu Sina masih berusia 5 tahun. Pada usia 10 tahun Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Dia juga belajar ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariat. Setelah menguasai ilmu teologi, Ibnu Sina mulai terjun ke dunia filsafat hingga umur 16 tahun. Ibnu Sina juga berguru kepada Abu Abdullah An-Naqili dan belajar kitab Izaguzi dalam ilmu logika dan berbagai kegiatan Euclides dalam bidang matematika. Setelah itu dia belajar secara otodidak dan menekuni matematika hingga dia berhasil menguasai buku Al-Makes karangan Ptolemeus serta menguasai disiplin ilmu pengetahuan alam. Sering sekali soal-soal ilmiah yang tidak dapat diselesaikan oleh gurunya mampu dia selesaikan. Semangat untuk belajar dari Ibnu Sina tidak berhenti di bidang teologi dan matematika saja. Ia kemudian berguru pada Abu Mansur Al-Qamari, penulis kitab Al-Hayat wal Al-Maut, dan Abu Sahal Isa bin Yahya Al-Jurjani, penulis ensiklopedia kedokteran Alkitab Al-Mi'ah fi Sina'ati Tib. Dari Abu Mansur Al-Qamari, Ibnu Sina menguasai ilmu kedokteran dalam waktu 1,5 tahun. Ibnu Sina dikenal sebagai seorang yang tidak suka membuang waktu masa mudanya untuk hal yang sia-sia belaka. Dia selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar berbagai ilmu hingga dia menguasainya. Tidak mengherankan memasuki usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menjadi pusat perhatian para dokter sejamannya. Mereka sering menemuinya untuk berdiskusi perihal penemuan dalam bidang kedokteran. Pada usia yang sama dia dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Samaniyah, yaitu Nuh bin Mansur, yang berkuasa pada tahun 976 sampai 997, sehingga dia diberi hak istimewa untuk menggunakan perpustakaan besar milik raja. Dianugerahi dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyerap berbagai jenis pengetahuan, ilmuwan muda dari Persia ini membaca seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan, hingga akhirnya ia berhasil menguasai semua ilmu yang ada pada masanya, meskipun lebih menonjol dalam bidang filsafat dan kedokteran.
Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai menulis karya-karya monumental di berbagai bidang keilmuan, dengan karya pertamanya yang berjudul Al-Majmu'u atau yang diartikan dengan ikhtiar, yang memuat berbagai ilmu pengetahuan umum. Ibnu Sina tidak pernah berhenti membaca serta tidak pernah bosan untuk menulis buku. Ibnu Sina memang dikenal kuat memikul tanggung jawab ilmu dan sering tidak tidur malam hanya karena membaca dan menulis. Selain itu juga Ibnu Sina tidak mengambil upah dalam mengobati orang sakit. Bahkan dia banyak bersedekah kepada fakir miskin sampai akhir hayatnya. Ibnu Sina wafat di Hamzan di Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usianya yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemajuan keilmuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya. Tidak hanya oleh ilmuwan muslim, tetapi juga ilmuwan barat banyak yang mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya, melalui event Fire Millennium di Teheran pada tahun 955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Ibnu Sina memiliki kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran modern dan berbagai cabangnya. Dia banyak melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Ibnu Sina juga menemukan pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit sama. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesia sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien. Akan tetapi alatnya dibuat dari karet dan plastik. Ibnu Sina adalah orang pertama yang mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Ibnu Sina juga orang pertama yang menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Dia membedakan antara kelumpuhan saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat penumpukan darah di dalamnya. Ibnu Sina juga memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati semua jenis penyakit secara umum. Masih banyak penelitian dan temuan yang dilakukan Ibnu Sina lainnya yang masih dipakai di dunia kedokteran hingga saat ini. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.